Selain desa jual di pantai juga ya teman-teman. Bagus. Saya pengen nyegel maneh bendung ya Allah, muga-muga Surabaya aman kabeh. Amin. Kabeh wong berubah dadi api. Amin. Kalau kena nyegel mung. Jadi doa ngomong. Kudu malah umbek sampai gugur malah gak berubah kabeh. Saya gone salah. Ya berubah kabeh tak apa. Tapan. Sini Bapak. Serong ke kiri Bapak. Ya. Gudang milik CV Stosasil resmi disegel oleh Pemkot Surabaya. Perusahaan yang sempat viral karena menahan ijazah karyawan itu disegel lantaran tidak mengantongi tanda daftar gudang. Petugas Satpol PP Surabaya dan sejumlah perangkat daerah hingga Polres Tanjung Perak melakukan penyegelan pada pagi hari. Terus sudah menghina saya loh. Terus apa? Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa ini maksudnya apa ya? Jadi harap untuk Bu Diana untuk membuka hati, mendengarkan saran-saran dari kita, dari kawan-kawan di Snaker juga, agar bisa ini tuh selesai. Ini permasalahannya ijazahnya ditahan. Ini juga melanggar yang namanya aturan Perda Provinsi tahun 2006, yaitu tidak boleh menahan ijazah. Nah, kalau Ibu bilang ini adalah ada jalurnya, ya ini juga salah satu jalurnya, mediasi. Jadi sebelum jalur hukum ada mediasi, ada arbitrase dan macam-macam. Itu sebelum hukum. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama kok sangat Pak itu sudah menghina saya loh. Terus nggak apa? Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa ini maksudnya apa ya? Apa? Maksudnya apa Pak? Oke. Jadi Saya klarifikasi loh Pak. Bu Diana, Jangan membuat situasi jadi panas Pak. Saya nggak ada backingan, saya nggak ada pengacara. Saya datang ke sini sendiri. Tolong saya dihormati, jangan dikata-katai. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini Pak. Kalau saya merasa sampai sudah menyerang saya. Ibu silakan dulu. Ini semuanya media melihat loh. Ibu keluar kelihatan apa? Bu Diana, sudah. Bu Diana. Karena kata-kata sampean. Bu Diana. Karena kata-kata sampean. Bu Diana, bentar ya, Bu Diana kalau iya, makanya cukup saja disampaikan seperti itu. Jadi tidak perlu gitu. Jadi Bu Diana kalau tidak cocok dengan rapat ini, monggo silahkan Ibu Diana bisa meninggalkan tempat. Kalau tadi hanya mengklarifikasi tentang ijazah, kami sudah tahu, kami sudah dengar. Ibu Diana tidak ada ijazah dari karyawan yang ada di perusahaan Ibu yang ditahan. Tidak ada yang menggiring opini. Ini adalah pendapat pribadi. Gitu. Itu nggak tanya. Tapi gini aja, Ibu. Saya kesini nggak pakai apa-apa. Saya nggak. Iya. Saya mewakili. Nah kan itu cukup dijawab, itu saja sudah cukup. Berarti kan sudah terklarifikasi. Iya, karena Bu Diana kan terus menyampaikan itu. Karena itu. Oke ya. Sudah ya. Jadi sudah ya, cukup ya. Jadi mengenai denda Bang, denda ketika sholat Jumat kalau melebihi 20 menit akan didenda itu juga kurang ajar ya. karyawan. Saya itu temuannya apakah itu sesuai fakta di lapangan? Ya sesuai.
karena itu biadab, kan itu hasil pengakuan ya, pengakuan kawan-kawan yang ditahan ijazahnya. Mereka menyampaikan, Pak, kami kalau sholat Jumat itu ya denda. Loh, hak beribadah pun harus didenda, saya bilang. Ini orang biadab, saya bilang. Saya tersinggung soal hal ini, saya bilang. Orang mau ke kelenteng, mau sholat Jumat, mau ke pura, mau ke vihara, mau ke gereja, ya terserah. Itu hak dasar, hak konstitusi orang untuk melakukan ibadah ritualnya. Itu pun didenda. Saya anggap nih manusia udah tingkat kekurangan ajarannya udah melampaui batas lah menurut saya. Aksi penahanan ijazah oleh perusahaan asal Surabaya kembali menuai sorotan. Kali ini, Wamenaker Immanuel Ebenezer dibuat naik pitam saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Wadiana di kawasan Margomulyo. Didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, serta jajaran dari Disnaker Jatim, Nul mengungkapkan kegeramannya atas sikap tidak kooperatif dari pemilik perusahaan. Pertama kepada kawan-kawan buruh yang ditahan ijazahnya. Kedua, dia tidak menghormati Pak Asmuji sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Ketiga, dia tidak punya rasa hormat terhadap anggota kepolisian. Sudah ada Pak Kapolres, lantas ada Wadir Krimsus, lantas kemudian juga tidak hormat dengan ada Wakil Rakyat itu anggota Dewan. Dan ya kalau saya sih nggak butuh dihormatin lah. Ketika saya hadir juga tidak hormati, saya kaget juga. Ini orang benar-benar nggak punya respect. Bahkan kita mengindikasikan ada sesuatu yang dia umpetin, entah apa gitu. Padahal kita sudah coba menyampaikan, Bu, kita datang ke sini coba ingin tahu persoalannya apa. Kemudian kalau seandainya ada persoalan, yuk kita selesaikan sama-sama. Tidak ada nekan, tidak ada bahasa-bahasa yang sifatnya mengintimidatif lah ya. Kita nggak mungkin, karena itu kan ada polisi kan profesional lah. Tapi saya melihatnya responnya kurang begitu bagus. Dia menyangkal berkali-kali. Pertama, dia menyangkal 31 karyawan itu bukan pekerjanya. Kedua, ada HRD-nya yang di layoff, yang di PHK, nggak diakuin juga. Nanti ada HRD yang ganti, yang layoff ini Mbak Putri tadi wawancara tadi itu, dia bilang sudah resign. Nah, nggak taunya ada lagi kerja. Alasannya enggak, kan bermain boleh dong. Loh, makanya saya tanya, loh ini kan tempat kantor, Bu, ini tempat, bukan tempat bermain. Dia tetap kok nggak tahu jawabannya. Jadi sebetulnya udah terbiasa orang ini menghadapi situasi hukum, karena bahasanya cuma ada 3 alasannya: nggak tahu, lupa, ya nggak inget. Selama lebih dari 2 jam, mediasi berlangsung panas. Jan Wadiana, sang pemilik UD Sentosa Sil, disebut-sebut tidak memberikan keterangan yang jelas. Bahkan beberapa stafnya juga dinilai saling menutupi satu sama lain. Nul menyayangkan tindakan penahanan ijazah asli milik karyawan yang dilakukan perusahaan tersebut. Padahal, jika Diana bersikap terbuka dan mengakui kesalahan, masalah ini bisa diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan kegaduhan publik. Saat konfrontasi langsung, kesannya Pak Wamen begitu naik pitam. Yang potret. Bukan naik pitam lagi, saya yakin itu semua yang ada di meja itu usung dadanya udah hapus dadanya, aduh nggak kuat kita nih, saya bilang. Makanya saya udah akumulatif loh, sampai saya maaf banget ya, saya sampai gebrak meja itu udah tindakan, sudah akumulatif, udah tingkat dongkolnya. Karena saya bilang, kalau seandainya kawan-kawan buruh itu punya hutang, biar kita yang bayar, kita atasin gitu loh. Kapolres juga sampaikan polisi, ya udah Bu, katanya kalau seandainya karyawan itu ya kami bayarlah dari kepolisian. Sampai anggota dewan juga, Pak Wali juga sama. Udah kita urunan lah. Seberapa sih? Nah itu yang nggak habis pikir. Kenapa dia harus berbohong? Kenapa dia harus pertahankan kebohongannya? Gitu loh. Ya maaf, akhirnya kita sedikit liar ya cara berpikir kita, pasti ada sesuatu ini. Lebih lanjut, Nul menegaskan bahwa penahanan dokumen asli karyawan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dengan temuan ini, pemerintah pusat bersama Pemkot Surabaya disebut akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan tersebut. Pemkot juga akan mendorong perusahaan agar segera mengembalikan ijazah milik para pekerja. Ya, kawan-kawan itu emang bekerja di situ. Ijazahnya ditahan. Sampai saya kan yang si Putri itu pertama disangkal. Bukan disangkal, sampai detik ini disangkal bahwa Putri itu nggak pernah kerja di sini. Saya nggak tahu siapa Putri ini. Padahal dia ownernya nggak pernah di sini. Saya tanya, Bu, kalau gitu gini logikanya deh. Kalau Mbak Putri ini nggak kerja di sini, dia pasti tahu tata letak tempat di sini. Kita uji aja, saya bilang. Oh, ngelak-ngelak lagi. Akhirnya saya bilang, Putri, ijazahmu taruh di mana? Saya tahu Pak, katanya. Di mana? Ambil, saya bilang.
Pas diambil, ternyata sudah hilang tempat itu. Katanya di amplop kuning itu udah nggak ada. Lantas orang yang dibilang resign, si Veronica, ternyata lagi kerja di situ. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali entah nutup-nutupin entah apa kepentingan dan motivasinya gitu. Tapi akhirnya saya dibisikin, saya udah nggak tahan ya waktu itu, saya, Kapolres, sama Pak Wawali dan anggota dia udah nggak tahan ya, emosinya udah kayaknya kita harus cepat pergi dari situ. Ya Pak Wadir Krim Susnya bilang, Pak sudah kita yang ngatasin aja, katanya ini nggak bisa nih Pak, katanya diajak dialog. Akhirnya keputusannya ya kita serahkan kasus ini ke penegak hukum. Semoga proses hukumnya berjalan.